Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sumber segala berkat, Engkau sumber segala anugerah rahmat. Jika pada kesempatan petang yang terindah ini, malam di mana Tuhan sudah beri waktu yang terbaik, suasana sorgawi hadir pada kesempatan yang indah pada malam ini. Walaupun hujan Tuhan, atas doa anak-anak-Mu, doa orang benar bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Hujan boleh berhenti Tuhan. Itu adalah mujizat yang sungguh Tuhan sudah dengar bagi kami semua. Tuhan, kami bersyukur pada malam ini PD Kelampis Sakarosa boleh merayakan hari kelahiran daripada Engkau, yaitu bahwa keselamatan datang hanya daripada Engkau Tuhan. Amin. Untuk itu kami patut bersuka cita, kami berglori atas kemurahan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, anak-anak-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan bisa mengucap syukur atas anugerah yang terbaik bagi kami. Dalam tahun-tahun ini Tuhan, kami dipertemukan kembali oleh Bapak Ibu kekasih saudaraku yang kami muliakan hari ini, boleh bersama-sama menikmati suasana surgawi. Dan kami hari ini akan menikmati firman-Mu. Beracaralah Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhir. Biarlah lewat firman-Mu kami diberkati dalam damai sukacita Allah. Kiranya jiwa yang lemah dikuatkan, jiwa yang susah dihibur, bahkan yang mengalami setiap persoalan, Yesus datang dan memberikan jalan keluar tepat tidak pada waktunya. Maka daripada itu Bapak Ibu, tidak ada tempat yang aman selain kita di bawah kaki Tuhan, selalu berharap setiap saat. Tuhan, kami akan menikmati firman-Mu dalam damai sukacita Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati berkata, Amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Shalom. Kami menyampaikan datang, selamat malam, selamat merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Matur sama Ibu Lina. Bu, apa Ibu tidak bosen Bu? Ngundang saya terus setiap tahun. Oh tidak Bapak, saya senang sekali. Nah, saudara-saudaraku, malam ini persoalan kita sebagai orang-orang yang percaya itu adalah anugerah yang luar biasa. Bapak Ibu, panjenengan tahu di sana sini ada banyak bencana alam, ada banyak kesulitan, ada banyak orang-orang yang tidak bisa merayakan Natal, ya Bu ya. Tapi puji syukur di Indonesia, khususnya di kota yang dicintai Surabaya, kita ada menikmati suasana surgawi yang luar biasa. Jadi saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya mendengar kabar Ibu Lina sakit, operasi ya Bu ya. Tapi ingat Ibu ketika panjenengan adalah sibuk dengan perkara-perkara rohani, Yesus pun bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap masalah, persoalan, bahkan sakit penyakit. Tuhan hari ini sudah pulihkan buat Bu Lina, amin. Dan bukan termasuk Ibu juga, ibu-ibu panjenengan semua hadir. Saya hari ini datang, aduh cantik semua ya. Wah ini ibu-ibu ini luar biasa. Tadi ke salon mana Ibu? Kok bagus-bagus gini ya. Tapi yang kami tahu, Allah turut bekerja dalam setiap perkara, mendatangkan sukacita bagi orang yang mengasihi Tuhan. Baik, kita akan baca firman Tuhan hari ini. Renungan kita di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Nah, saudaraku, kalau kita khotbah di mana-mana, saya juga tidak mengurangi bagaimana Bapak Ibu panjenengan hadir hari ini. Izinkan sekali lagi bagi berdiri ya Bu ya, menghormati firman Tuhan dalam Lukas pasal 2 ayat 15 ya. Terima kasih sebelumnya Pak Andi yang kembali menjadi koordinator yang bisa mengundang kami hari ini. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15. Nah, saudaraku, mari kita baca bersama-sama ya. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada mereka, seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Yang percaya katakan, silakan duduk Bapak Ibu panjenengan semuanya. Hari ini saya akan angkat tema, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Temanya hari ini. Nah, Bapak Ibu kekasih saudaraku, kita tahu Bethlehem menjadi
satu tempat yang sangat amat penting bagi kekristenan kita di seluruh dunia ini. Bapak Ibu kekasih saudaraku, kalau panjenengan tahu secara harfiah, ya, ada kata bait artinya rumah dan lehem artinya roti. Dan kalau panjenengan semua tahu apa itu Bethlehem artinya rumah roti, ya. Jadi rumah roti bukan hanya semata-mata di Efrata sana, tapi saya yakin tempatnya Ibu Lina yang dipakai untuk PD hari ini merayakan Natal adalah bagian dari rumah roti yang Tuhan sudah sediakan dalam kemuliaan Bapa. Amin. Bapak Ibu kekasih saudaraku, saya yakin di sini Bapak Ibu kita mendengar di dalam perjanjian lama ada banyak firman Tuhan telah menubuatkan tentang keberadaan bagaimana itu Bethlehem. Saudaraku, disebut kota Daud karena Daud juga dilahirkan dari kota itu, saudaraku. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku, panjenengan yang kami muliakan hari ini, ada 3 berkat. PD Lambe Sakarosa hari ini dapat merasakan bagaimana kemurahan Tuhan itu senantiasa menghampiri dalam rumah tangga panjenengan semua di sini, sehingga pada malam ini kita boleh mengerti bahwa Bethlehem adalah tempat spesial bagi kehidupan orang-orang yang percaya. Yesus kita peringati 2000 tahun yang lalu itu ada di tanah Yehuda, ya, di tanah orang Palestina di sana. Tetapi hari ini Yesus sudah lahir dalam hidup kita masing-masing. Kita hanya memperingati, dan biarlah Yesus selalu lahir di dalam batin hati panjenengan semua. Sehingga tiap hari kita ada Natal, amin. Tiap hari ada kebangunan rohani, tiap hari ada sukacita kemurahan. Sekarang kasih tangan tetangga kanan kiri. Kita bersyukur ya, hari ini bisa melaksanakan Natal dalam sukacita, amin. Bapak Ibu kekasih, saya bersyukur ya Bu ya. Shalom Ibu ya. Terima kasih Ibu ya. Tuan rumah yang kami muliakan, yang sayang sekali sama saya pribadi. Nah, saudaraku, baik, kita akan baca 3 hal pokok penting panggilan kita untuk bagaimana kita harus pergi ke Bethlehem. Apa alasannya kita pergi ke Bethlehem? Dalam ayat yang ke-10 mengatakan demikian Bapak Ibu. Ayat yang ke-10, Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, Bapak Ibu kekasih, hari ini ada satu tema yang spesial. Marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Nah, alasan apa Bapak Ibu panjenengan itu harus datang ke Bethlehem? Ternyata di sini ada berkat yang sudah disediakan bagi kita. Alasannya kita pergi ke Bethlehem. Yang pertama, kita pergi mengalami sukacita. Katakan, kita pergi mengalami sukacita. Makanya Bapak Ibu, ketika tadi hujan, saya sedih Tuhan. Jok sampai deh hujan Tuhan. Jangan sampai ibadah kita mengalami ada gangguan dan yang lain-lain. Saya berdoa di daerah Semampir sana gak terus Bu ya. Tapi ketika saya masuk di Lambe Sakarosa, loh kok Kemericik sudah terang. Wah, ini berarti doa panjenengan semua itu sakti bener ya. Dan doa kita ini ya Bu, ketika kita bersatu dalam kasih Kristus, semua apabila dialunkan, dimohonkan kepada Tuhan, ada mujizat yang terjadi pada malam ini. Amin. Nah, kata mengalami sukacita, latar belakangnya bangsa Israel ini telah sekian lama menantikan kedatangan juru selamat. Nah, saudaraku, di dalam firman Tuhan, sejak Nabi Maleaki, itu nabi terakhir dari perjanjian lama, saudaraku, ada waktu sekitar 400 sampai 450 tahun firman Allah tidak pernah berbicara kepada bangsa Israel. Coba bayangkan, sejak pembuangan Babel, orang-orang Israel ini dicondongkan hatinya untuk ikut ibadah kepada orang-orang di luar Tuhan. Mereka kawin campur, mereka mengalami banyak situasi-situasi yang tidak memuliakan nama Tuhan, sehingga Tuhan sedih, Tuhan kecewa. Tuhan tetap mengasihi kita, bangsa pilihannya, orang yang benar, yang selalu hidupnya berkenan kepadanya.
apabila kita ini semua jatuh, tidak pernah tergeletak, sebab tangan Tuhan akan menopang dan memberikan jalan keluar tepat indah pada waktunya. Bapak Ibu kekasih, percaya? Nah, apakah orang Kristen tidak ada masalah? Oh, kata, Ibu, kata sekali, banyak sekali masalahnya orang Kristen. Orang Kristen dikatakan di mana-mana ada banyak masalah, tapi ingat, pertolongan Tuhan tepat indah pada waktunya. Dia tidak akan pernah terlambat menyertai. Tuhan memberi jawab, memberikan pertolongan, ya dan amin. Dan tidak ada pernah gagal, bahwa rancangan Tuhan itu pasti akan dipenuhi atas doa orang benar itu. Nah, saudara-saudaraku yang kami kasihi, ketika kita mengalami sukacita di mana kita dapat merasakan sukacita terjadi karena penggenapan janji Allah tentang kesukaan besar bagi bangsa di seluruh dunia ini. Nah, dunia dapat memberikan sukacita, dunia dapat memberikan satu kemurahan yang semu, yang tidak bisa kita bandingkan dengan kasih Kristus. Bapak Ibu, kalau cinta itu bisa direkayasa bagi dunia ini, tapi kasih Yesus abadi, kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata amin. Jujur Bapak Ibu, kita dulu bukan miliknya Allah. Amin ya. Saya dulu berangkat bukan dari ujuk-ujuk jadi orang Kristen, tidak. Kita ini dulu orang yang terpinggirkan, orang di dalam kegelapan, Bu, ya. Ujuk-ujuk ditandani ganteng ini, oh enggak. Dulu waduh banyak masalah, problem silih berganti, saudaraku. Makanya saudaraku, saya kalau melihat kita, kalau kita ada hari ini, itu hanya berkat Tuhan. Amin ya Pak ya. Hanya kasih karunia. Di dalam Efesus pasal 2 yang pertama sampai selanjutnya mengatakan, kamu dulu bukan miliknya Allah. Kamu dulu mengikuti roh-roh penguasa di dunia ini, dan kamu mengikuti teladan orang dunia ini. Tetapi syukur lantaran kasih Kristus, kita dipanggil, kita dipilih, kita dibenarkan, kita diberikan hak kewenangan Raja Damai Sukacita yang luar biasa. Mari sahabat saya, silakan maju. Nah, ini teman saya yang setia ini. Selamat datang Bapak. Bapak Ibu kekasih, hari ini ada 3 berkat penting Pak. Temanya, marilah kita sekarang kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti, ya. Supaya hidup kita, Bapak polisi bisa nanti bisa menikmati berkat sama-sama kita, ya. Bahwa hidup kita yang kita miliki hanyalah berkat Tuhan saja membuat kita mengalami semuanya ini. Bapak Ibu kekasih saudaraku yang kami muliakan, di dalam dunia ini ada 2 jalan. Jalan yang lebar dan ada yang jalan sempit. Tapi saudaraku, ada banyak orang yang senang jalan yang lebar, ya Bu ya. Halo, kenapa senang jalan lebar? Tidak sumpek, ya. Buat apa aja bisa, ya. Orang dunia macam-macam, kita mengikut macam-macam. Tapi ingat, Tuhan pilih kita. Kenapa berangkat di jalan yang sempit? Di jalan sempit kita diajarkan untuk mengintrospeksi diri kita. Di jalan sempit hidup kita diajar untuk mengerti rencana Tuhan, dan hidup kita benar-benar adalah orang pilihannya Tuhan. Nah, Pak Eli ini sahabat lama ini ya, senang sekali. Ternyata beliau di sini ya. Nah, Bapak Ibu kekasih, marilah kita merasa bahwa hidup yang kita miliki ini adalah berkat kemurahan Tuhan. Makanya ada pujian mengatakan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Makanya kalau Pak Eli datang bisa di sini, itu kasih karunia. Amin. Saudara, ada banyak waktu di luar sana Pak Eli, tapi untuk waktu bersekutu itu sangat sulit sekali bagi kita. Ya, makanya firman Tuhan, 2-3 orang yang berhimpun asal sehati, Rohmu ada di tengah-tengah kita. Amin. Pak percaya Pak, setelah baca firman nanti Bapak disuguhi makanan banyak ya. Itu berkat kasih karunia. Amin. Jadi Bapak Ibu di sini pergi mengalami sukacita yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, ketika dulu saya belum kenal Tuhan, tiap saat itu hidup tuh gak ada damainya. Tiap hari itu kalah terusan, ya. Saling menyalahkan, golek kesalahan nih. Bapak golek salah ibu, ibu cari kesalahan anak, dan macam-macam direkayasa. Itu orang di luar Tuhan. Tetapi ketika kita sudah dengar firman Tuhan, kita diperbarui.
Ternyata beda ikut Yesus. Di dalam Yesus ada pengampunan, di dalam Yesus ada kasih, di dalam Yesus ada damai sejahtera. Makanya buah-buah roh di dalam Galatia pasal 5 22 sampai 23. Ya, ada kasih, kemurahan, sukacita, kedamaian, ya, kebaikan, ya. Terus apa lagi? Kita tidak mementingkan diri sendiri, tetapi saling membantu satu di antara yang lain, ya. Ada sesuatu yang membuat hidup pola kekristenan ini menjadi berkat bagi yang lainnya. Makanya di sini beda. Jadi anak Tuhan ini super yang luar biasa. Maka saudara kita bersyukur hari ini kita mengalami sukacita lantaran kemurahan Tuhan yang berlaku atas kita. Maka itu gembala-gembala sangat bersukacita. Bapak Ibu tahu toh, gembala itu kan orang mewakili kasta rendah, Pak, di daerah Palestina sana. Nah, saya tidak bicara Herodes, saya tidak bicara orang Majus, tetapi ini para gembala yang datang ketika berita keselamatan diberitakan dari malaikat-malaikat kepada gembala-gembala. Dia menerima firman Tuhan dan mengamini keberadaan firman Tuhan yang dia terima dari malaikat. Dan dia katakan ini, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Jadi pernyataan tema tadi ini perkataan dari gerombolan daripada para gembala yang mengalami sukacita. Maka itu Bapak Ibu, ketika panjenengan hari ini melaksanakan Natal, saya senang ya, bisa bertatap muka, bisa bergandengan tangan. Ada banyak di gereja sana jauh dalam merayakan Natal ada saling kebencian, dalam merayakan Natal ada saling olok-olok, tidak ada persiapan yang baik. Gara-gara makanan bisa rame loh Bu, ya. Gara-gara sangkur bisa rame, gara-gara apa? Baju seragam bisa rame. Tapi saya lihat di sini, wih, sukacitanya luar biasa melebihi dari gereja, dan yakin sebab ada persatuan yang dahsyat. Roh Kudus bekerja hari pada malam ini. Amin. Yang kedua, saudaraku, di dalam ayat yang 11 mengatakan demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudaraku, hari ini kita memperingati, ya, ada banyak gereja-gereja yang mengalami masalah gara-gara kita melaksanakan Natal. Kita nggak protes, kita ini doa, ya. Ada firman Tuhan, kalahkanlah musuhmu dengan doa, ya. Kalahkanlah khawatirmu dengan doa, ya. Kalahkanlah sakitmu dengan doa, ya Bu, ya. Terus gak usah sumpek, ya. Zaman sekarang ini kita bikin sumpek, jangan tambah stres, serahkan khawatirmu ketika ada masalah, jalan buntu. Jangan lari kepada tetanggamu, jangan lari kepada mbak atau telur-telurmu, jangan. Lari datang masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu, berkata-kata kepada bapakmu yang gak kelihatan, maka bapakmu di sorga akan memberikan jawab tepat indah pada waktunya. Dan saya yakin yang kedua, kenapa kita pergi ke Bethlehem? Karena di dalam pergi kita menerima keselamatan dari Allah. Saudaraku, di sini kepada para gembala, malaikat juga menyatakan bahwa di kota Daud, ya artinya Bethlehem, telah lahir seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nah, saudaraku, yang dibutuhkan dunia hari ini bukan guru, bukan pengajar, bukan tutorial yang pinter teori, yang menjadi penyemangat sehingga kita menjadi penunjuk jalan. Yang dibutuhkan adalah juru selamat. Yang dibutuhkan hari-hari ini, zaman sekarang ini adalah sukacita, kemurahan, dan jalan keluar yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Maka saudaraku, hanya Yesuslah sumber segala kebenaran. Hanya Yesus sumber kehidupan itu sendiri. Makanya dalam firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tanpa melalui aku. Ya, Bapak Ibu kekasih, Yesus adalah sumber keselamatan itu. Dan oleh itu keselamatan datang bukan usaha manusia. Keselamatan datang bukan dari lantaran apa? Bapak Ibu, panjenengan sekarang sudah diselamatkan, tak? Itu bukan usaha kita, bukan kebaikan kita, Pak Eli, bukan sodako amal kita.
atau perbuatan-perbuatan baik kita, tidak. Tetapi di dalam Efesus pasal 28, oleh karena kasih karunia lantaran iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kamu telah diselamatkan. Itu bukan dari hasil usahamu. Usaha itu macam-macam ya. Tapi hari ini kita patut bersyukur. Kenapa kita berkumpul di sini? Lantaran apa? Penyertaan Tuhan sempurna. Dan alamat kita ya dan amin. Maka daripada itu, kasih karunia keselamatan itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma, Bapak Ibu. Tidak bisa kita beli dengan uang apapun yang besar. Yesus sanggup rela turun tinggalkan takhta di sorga untuk menjemput kita, untuk menyelamatkan kita yang berdosa seperti kita. Coba bayangkan, seandainya tidak ada Tuhan Yesus, kita ini hidup sia-sia. Betul ya Bu ya, Pak Ibu? Tapi oleh kemurahan Tuhan, ada pujian mengatakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Betul Pak? Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu kekal selamanya. Bapak Ibu, saudaraku, saya kemarin kena serangan jantung Bu, 60 sekarang, umur 60 ya. Serangan Pak, ini harus pakai ring. Ring, aku tuh punya ring-ringan ini. Oh bukan, jantungnya di ring Bu. Ternyata ada kesumbat saudara. Maka saudaraku, hidup adalah anugerah. Kalau kita hari ini bisa menikmati berkat Tuhan, Bu Ina ya, jenengan masih dipakai Tuhan. Hati Tuhan masih kanggo tubuh jenengan untuk melayani Tuhan. Jangan diambil dulu ya. Melayani dengan baik. Ya, saya yakin panjenengan setia dalam pelayanan Tuhan. Yesus bertanggung jawab memenuhi kebutuhanmu. Yesus bertanggung jawab memelihara mama, ibu ya yang sepuh ya, tuan rumah. Ibu cinta sama Tuhan. Tuhan pun sayang atas keluarga ini. Anak cucu menantu diberkati semua dalam damai sukacita. Amin. Ini bukti bahwa Tuhan tuh tidak memperhitungkan semua apa yang kita dapat lakukan. Lantaran di sini Yesus sebagai Allah juru selamat kita, sebagai anak yang tunggal Bapa, mampu memberikan dampak yang luar biasa atas hidup kita. Jadi saudara-saudaraku yang kami kasihi, kita hadir ini bukan secara kebetulan. Kita hanya memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tetapi iman yang panjenengan miliki itu bukan iman yang sepele, tapi iman yang kokoh, iman yang dahsyat, iman yang dibangun di atas batu karang yang teguh. Makanya saudaraku, kalau ada masalah, serahkan hidupmu pada Yesus. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam tangannya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongku. Ya Bu, kelihatannya lagunya sepele, tapi mengandung makna yang dalam. Kalau engkau ada masalah, jangan lari kepada Mbak Junggo, jangan lari ke Mak Erot, jangan ya. Jangan lari ke mana itu? Coba Dolok, jangan. Lari pada Mbak Yesus saja yang tua ya. Yesus sumber segala berkat. Yesus jawaban persoalan kita, dan tidak ada tempat yang aman selain dekat pada Yesus. Amin. Saudaraku, mudah-mudahan hari ini kita bisa menikmati tahun ini Natal. Yang kita minta, Tuhan Natal besok aku bisa ketemu. Ada banyak orang memprediksi, tetapi rancangan Tuhan lebih indah dari segalanya yang ada. Saudara-saudaraku, mari ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu kekasih, yang ketiga, mengapa kita pergi ke Bethlehem? Yang ketiga, karena ketika kita pergi ke Bethlehem,
untuk memuliakan Allah. Haleluya, amin. Di Bethlehem bukan kita supaya disebut rumah roti, kita datang di sana servis dengan makanan-makanan yang lezat, tidak. Lantaran apa? Di Bethlehem, ya, di situ ada raja yang baru lahir. Satu kisah yang ayat selanjutnya mengatakan pada waktu orang Majus datang, ya, pada waktu bintang-bintang dari timur kelihatan, ada bintang yang luar biasa. Ini berarti ahli astronomi, ya, si orang Majus ini. Pada waktu dia dari orang-orang timur Yerusalem, sekarang itu daerah Irak, ya, mereka berjalan sekitar hampir 2 tahun, saudara, berjalan untuk datang menemui Yesus, saudara. Nah, pada waktu Yesus lahir ceprot, bayi merah, itu mereka orang-orang Majus dari timur itu melihat ini ada seorang raja yang baru lahir. Dia berangkat, saudara, ya, untuk mencari di mana Yesus lahir. Maka disebut di Bethlehem. Orang itu menamakan Efrata, walaupun kau kecil, namun ada seorang raja yang baru lahir. Saudaraku, Herodes ini jahat. Sekarang cari orang Majus di tempat, cari di mana itu raja baru lahir. Saudaraku, nanti kalau saya ketemu saya akan ingin menyembahnya. Ini tipuan. Banyak sekali orang Kristen, ya, kita ibadah di gereja penuh dengan tipuan, penuh dengan rekayasa, penuh dengan sesuatu yang tidak murni hatinya. Saudaraku, hari ini kita melihat bahwa suasana surgawi boleh nyata. Dan pada saat dikatakan di Bethlehem seorang raja itu dilahirkan. Ketika orang Majus datang, dia melihat ada bayi Yesus, dia persembahkan yang terbaik. Setelah itu dia pergi dengan jalan yang lain. Saudaraku, Herodes licik. Setelah diketahui dia ditipu oleh orang Majus, seluruh anak-anak di bawah umur 2 tahun bunuh semua di Bethlehem. Ini merupakan kekejian, merupakan cemburu, merupakan satu pikiran yang tidak baik, ya, sehingga dia takut digeser kedudukannya, sehingga disebut Bethlehem di Efrata, kota marah, tangisan lantaran orang-orang bayi-bayi dimatiin, dibunuh oleh Herodes. Bapak Ibu kekasih, gembala-gembala datang mengucap syukur, gembala datang pergi ke Bethlehem juga mengajarkan tentang kemuliaan di mana Tuhan mengembalikan bagaimana selayaknya kita menyembah Tuhan yang benar. Sejumlah bala tentara sorgawi, malaikat-malaikat menyatakan kemuliaannya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dia katakan, dia memuji memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, sekali lagi, panjenengan semua ini mewakili para gembala-gembala yang menerima firman Tuhan dengan segenap hati, yang menerima firman Tuhan tidak bersungut-sungut, yang menerima firman Tuhan di setiap relung batin hatinya disimpan. Dan dia katakan, dia melakukan hal yang baik. Dia berangkat ke Bethlehem dengan kesederhanaannya, dengan segenap apa yang dia miliki itu tidak bisa jaminan untuk diberikan apresiasi jempol, tetapi hatinya melekat dan memberi yang terbaik. Di dalam setelah perjumpaan dengan Yesus, mereka memuji memuliakan nama Tuhan Allahnya. Bapak Ibu kekasih panjenengan, jenengan datang di tempat ini ada banyak hal perjuangannya untuk datang di sini. Betul ya Bu ya? Ada banyak perjuangan ya Bu ya? Ya, hujan tadi, terus apa lagi? Ayo. Iya. Waduh, tadi saya harus menyelesaikan tugas-tugas yang lain. Ya Pak ya, acara-acara pekerjaan Pak Eli, tinggalkan pekerjaan. Saya kepingin dengan ketemu dengan Yesus dan aku memandang wajahnya. Kan gitu ya. Sedangkan dalam persekutuan ini, hidup ini ada kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk saudaraku, mempersiapkan atas panggilan kuasa Tuhan. Saudaraku, hari ini saya berkhotbah, mungkin besok lusa panjenengan tidak bisa ketemu saya, mana tahu ya Pak ya. Tapi hari ini yang kami tahu bahwa Allah turut bekerja dalam setiap perkara mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Tuhan. Jadi semua diberkati dalam damai sukacita. Biarlah Natal selalu menyadarkan kita untuk selalu memuliakan Allah.
akan hidup kita. Nah, 3 berkat hari ini, kenapa kita harus datang ke Bethlehem? Yang pertama, kita apa saudaraku? Mengalami sukacita. Yang kedua apa? Menerima keselamatan janji Tuhan tadi. Dan yang terakhir, kita dapat memuliakan nama Tuhan. Dan saya yakin berbahagialah Bapak Ibu, saudaraku panjenengan hari ini yang bisa menikmati, yang sudah menerima firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Dia seumpama orang yang hidupnya berada bagaikan tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu tidak berhenti mengeluarkan buahnya pada musimnya. Bahkan apapun yang dikerjakan pasti berhasil. Dalam damai sukacita Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati berkata haleluya. Ayo kita tundukkan kepala. Tuhan, firman-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi yang kami tahu bahwa Roh-Mu bekerja dan melaksanakan semua tugas mulia ini. Yalah Tuhan, acara selanjutnya kami bawa dalam rahmat kemurahan yang datang dari Engkau, supaya firman-Mu disimpan dalam hati kita dan kami aplikasikan dalam langkah hidup kita, dalam damai sukacita Allah, dalam nama Yesus. Haleluya. Kita doa buat Yesus, Bapak saya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan pada malam hari ini. Kau bukan anak di tempat ini Tuhan, untuk bersekutu merayakan hari kelahiran-Mu dan mengucap syukur atas segala pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami hari lepas hari hingga detik. Kami percayakan ketuan doa Tuhan dalam tangan kuasa-Mu, karena kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada tengah-tengah kami. Pada Tuhan, urapi kami semua Tuhan tempat ini, layakkan ibadah Tuhan, dan kiranya Kau menjamah kami satu persatu semua, sucikan kuduskan kami Tuhan, agar kami layak menyembah-Mu, memuji-Mu dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah pujian-pujian kami menyenangkan hati-Mu, dan Engkau bertahta di atas pujian-pujian. Terima kasih Yesus, pimpin ibadah dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan masih mari dari ini. Ayo mari berdiri dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Selamat datang. Tuhan Maha Suci, sembah dan puji
tinggal dengan Engkau Tuhan. Tanpa Engkau kami tak mampu, tanpa Engkau kami tak berdaya, tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami berada sampai dalam hati ini. Amin. Untuk karena kasih, karena perkenanan Tuhan, karena peduli Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami minta pengurapan Tuhan turun setiap kami semua ini Tuhan. Penuhi bejana-bejana kami semua ini Tuhan, seperti Engkau memberkati pada sahabat Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ajar kami terus mencari Engkau Tuhan, karena itu adalah ibadah kami yang sejati Tuhan. Dua orang tersebut di dalam nama Yesus Engkau hadir. Setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku, hati percaya Yesus Engkau adalah Juru Selamat kami. Engkau adalah alat kurius kami, alat tunggal dalam hidup kami, alat tunggal dalam penyembahan kami, alat tunggal di dalam segala-galanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami semua Tuhan. Berkati pada malam hari ini, pada malam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, junjungan agung, junjungan ilahi kami. Haleluya, amin. Sunyi senyap, Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita akan terima berkat.
Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang ajaib, oleh perkenanan-Mu pada kesempatan malam ini, Engkau sudah menyertai dan memimpin kami dalam ibadah ucapan syukur perayaan Natal di PD Klampis Sakarosa yang Tuhan sudah perkenankan lewat semua kebaikan-Mu. Engkau sudah berkenan menyertai dalam sukacita, dalam damai sejahtera. Kami sudah menikmati pujian, kami sudah menikmati firman-Mu, terlebih kami sudah menikmati suasana sorgawi pada malam ini. Bapak Ibu kekasih saudaraku, PD Klampis Sakarosa, angkatlah tanganmu tinggi-tinggi dan kita akan terima berkat. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah segala usahamu. Apapun yang kau lakukan pasti berhasil. Rancangan Tuhan sungguh ada, engkau bukan turun tapi semakin naik. Tuhan akan kokohkan patokmu sehingga kau dapat melampaui segala apa yang kita lakukan. Jadilah berkat, jadilah saksi, jadilah teladan atas sekelilingmu. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita kembali untuk berpisah ke rumah tangga kami masing-masing. Pulanglah dalam damai sejahtera. Pulanglah dalam sukacita dan pemeliharaan Tuhan, sehingga engkau disebut orang-orangku yang benar. Kiranya wajah Tuhan menyertai engkau. Kiranya kasih setia Tuhan, damai sukacita Allah menyertai langkah hidupmu oleh perkenanan kasih Kristus. PD Klampis Sakarosa selalu dipakai, diberkati Tuhan luar biasa. Mulai tahun ini ke tahun depan, terus tahun demi tahun, ada banyak jiwa yang dikirim di tempat ini. Dan tempat ini penuh kemuliaan nama Tuhan. Dalam damai sukacita Allah, kami tutup acara malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati berkata, beri kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Kita menikmati hidangan, kami mohon Bapak Erli untuk memimpin doa makan. Silakan. Ini baik Bapak Ibu, kita perlu menyantap makanan jasmani. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Terima kasih. Terima kasih atas berkat rahmat, karunia dan anugerah pada kami semua pada malam hari ini Tuhan. Kami sudah boleh diberkati dengan adanya perayaan Natal dari PD Klampis Sakarosa. Terima kasih Tuhan. Kami telah diberkati oleh makanan rohani dari Bapak Pendeta Muda. Biarlah firman yang tadi kami dengar dapat kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada malam hari tempat ini tuan rumah sudah menyiapkan makanan jasmani bagi kita semua. Sebelum kami menyantapnya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati akan makanan dan minuman agar dapat bermanfaat bagi tubuh dan jasmani kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk orang-orang yang berada di luar sana yang tidak sebahagia kita pada malam hari. Terima kasih. Tuhan lebih tahu untuk mereka Tuhan. Berkati mereka juga. Terima kasih Tuhan, memberkati tangan-tangan yang sudah menyiapkan semuanya ini Tuhan.
Tuhan balas berkali-kali lipat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.